Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delfitri Saputri, NPMS 1I081040. Saya mahasiswa Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di sini saya ingin mereview sebuah jurnal sebagai tugas penginderaan jauh kelautan. Jurnal yang saya ambil berjudul Sebaran dan Luasan Terumbu Karang di Perairan Pulau Lareare menggunakan Citra Landsat 8 dengan penulis Rida Alamsyah, Uspar, Armita Permatasari, dan Nur Fadila dengan nama Jurnal Agrominansia Volume 4 nomor 1 diterbitkan pada 2019. Sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu penginderaan jauh kelautan. Penginderaan jauh kelautan adalah ilmu yang memperoleh informasi mengenai suatu objek atau fenomena tanpa sentuhan langsung atau tanpa adanya kontak langsung dengan objek tersebut, melainkan melalui media perekam atau sensor. Di jurnal ini dijelaskan bahwa terumbu karang memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia. Misalkan sebagai penahan abrasi, lalu pemecah ombak, lalu sebagai penyedia makanan, dan sebagai obat-obatan. Tidak hanya itu, terumbu karang juga berfungsi sebagai ekologis untuk biota-biota, seperti sebagai tempat berlindung, sebagai tempat pemijahan, dan sebagai tempat mencari makan. Oleh sebab itu, terumbu karang sangat penting bagi manusia sehingga banyak manusia yang ingin memanfaatkannya. Tetapi manusia tersebut tidak menyadari bahwa ada dampak yang dapat merusak terumbu karang dan dapat merusak lingkungan, tidak hanya lingkungan tetapi dapat merusak biota-biota yang tinggal di sana. Oleh sebab itu, peneliti ini ingin melihat sebaran dan luasan terumbu karang yang masih hidup maupun terumbu karang yang sudah mati. Metode yang digunakan ada dua tahapan, yaitu pengolahan citra satelit dan pengamatan kondisi real lapangan. Citra satelit yang digunakan adalah menggunakan Landsat 8 dengan resolusi spektral 30 meter kubik. Pengolahan citra dengan pembentukan citra komposit untuk mendapatkan objek pada perairan agar lebih jelas. Penguatan respon spektral terumbu karang menggunakan metode transformasi Lizenga. Metode transformasi tersebut digunakan untuk menguatkan respon spektral terumbu karang dan membedakannya dengan substrat dasar perairan yang lainnya. Selanjutnya, pengamatan kondisi real terumbu karang menggunakan metode Line Intercept Transect atau LIT dengan membentang meteran sepanjang 50 meter dengan posisi meteran diletakkan sejajar dengan garis pantai pada kedalaman 3-5 meter. Metode ini digunakan untuk mengestimasi penutupan terumbu karang tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bisa kita lihat seperti gambar yang ada. Dapat kita bedakan bahwa pada peta sebaran terumbu karang di perairan Pulau Lareare, Kabupaten Sinjai terdapat 4 warna. Berwarna hitam itu berarti daratan, berwarna hijau itu berarti terumbu karang hidup, berwarna merah berarti terumbu karang mati, dan berwarna kuning itu berarti pasir. Hasil klasifikasi citra dibagi menjadi 3 bagian, yaitu karang hidup, karang mati, dan pasir. Klasifikasi tersebut dapat kita lihat dari sebaran terumbu karang hidup dapat ditemukan di wilayah yang jauh dari daratan, dan sedangkan terumbu karang mati dapat kita temukan di wilayah dekat daratan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa karang yang berada dekat dengan daratan sangat rentan terhadap kerusakan karena berhubungan langsung dengan aktivitas manusia.
Lalu luasan tiap-tiap bagian yang didapat dalam pengolahan citra hasil klasifikasi yaitu karang hidup sebesar 59,59 hektar, karang mati 44,11 hektar, dan 21,54 hektar itu adalah pasir. Persentase tutupan karang sebesar 47,54 itu masuk dalam kategori sedang. Kondisi sedang tersebut mengarah ke kondisi rusak apabila tidak ada upaya untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang tersebut. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah sebaran terumbu karang di perairan Pulau Lare-Are mengelilingi pulau yang didominasi oleh karang mati pada wilayah yang dekat dengan daratan. Persentase karang hidup sebesar 47,54%, persentase karang mati itu 35,19%, dan pasir itu 17,27%. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.